eh, klub pencinta durian itu sering ke B29 itu kemana ya? Ada sekarang ada pohon durian yang umurnya gini. Ada durian sekarang itu yang lagi terus kita kembangkan, namanya durian kembang. Durian kembang. Jadi begitu dibuka, belum pernah dengar saya. Begitu dibuka, itu dalamnya ada kembangnya. Masih ada 20 pohon, masih terus kita kembangkan. Itu kalau makan itu Pak Dahlan, betul. Itu hutang-hutang terasa lunas semua begitu. Saya pengen buka puasa. Saya baru turun dari lereng Gunung Semeru yang Anda tahu semua kapan itu meletus dan menimbulkan bencana yang menjadi perhatian nasional. Dan sekarang saya dengan Pak Bupati Lumajang yang membawakan Gunung Semeru. Dan kalau lihat kaosnya ini seperti bukan Pak Bupati. Ya beginilah, memang orangnya sangat merakyat karena aktivis dulu. Dan masyarakat Lumajang semua memanggil beliau ini bukan Pak Bupati, tapi Cak Torik. Betul. Karena namanya memang Thoriqul Haq. Iya, betul. Aktivis. Ini Presiden BEM di Surabaya dulu saya tahu. Pak, tadi kan kita melihat lokasi penampungan korban Gunung Semeru. Tentu banyak juga orang yang memperhatikan itu. Sampai di mana ya sekarang? Mungkin banyak orang bertanya-tanya apakah penampungannya masih penuh, apakah rumah yang untuk mereka sudah siap. Sampai di mana sekarang, Pak? Sekarang sudah terbangun 1.693 rumah. Hampir 1.700 dari 1.951 yang harus dibangun. Kurang 200-an kira-kira. Ya, kurang 200-an. Kami sedang berikhtiar ini untuk memastikan dalam waktu 2 minggu ini bisa menyelesaikan semuanya. Pak Dahlan jangan kaget. Bangun satu rumah sehari sudah bangun. Wow. Iya, rangka-rangkanya itu sudah disiapkan di sana. Rangka-rangkanya itu sudah jadi dalam waktu 1 hari. Kan itu pabrikasi itu. Ya. Jadi panel begitu, pondasi, kemudian dinaiki saja sama panelnya itu, panelnya sudah pabrikasi itu, baut, rangka selesai. Wow, 3 hari selesai itu. Tadi saya memang meninjau ke sana, saya tidak mau juga kalau hanya diceritain, memang sudah praktis jadi menurut saya. Jalan kampungnya sudah di beton, kemudian rumah-rumahnya sudah berdiri, ada yang air minumnya sudah masuk, ada yang listriknya sudah masuk, sebagian belum, tetapi dalam 2 minggu ini akan diselesaikan. Iya, kalau listrik dan air on progress lah sesuai dengan target. Kalau dihitung hitung mundur, memulai untuk membangun hunian tetap dan hunian sementara itu di akhir Januari akhir, katakanlah. Meletusnya kapan sih hari itu? 4 Desember 2021. Desember dan Januari kita masih recovery. Saya Januari masih mempersiapkan lahan, land clearing yang sebelumnya tanah garapan masyarakat diratakan, dirapiin, dikeraskan. Akhir Januari memulai membangun. Cepet loh ya. Januari, Desember Februari, bencana, awal Januari sudah di Februari, Maret, April. 2 bulan setengah. Sudah seperti yang tadi saya lihat. Seperti yang tadi. Ya, nanti videonya juga akan disertakan di podcast ini, jadi saya bisa lihat. Awalnya juga kaget. Ini bangun rumah kayak begini. Dan begitu dijelaskan oleh teman-teman BUMN itu bahwa ini sudah berbagai penelitian sebelumnya, cara bangun rumah yang cepat, anti gempa, kemudian model pabrikasinya, panel-panelnya, baut-bautnya. Ya, akhirnya ngeh juga saya. Cak Torik, Pak Bupati, sudah berapa kali ke tempat perumahan baru bagi korban bencana itu? Gimana ngitungnya ya? Udah nggak bisa ngitung. Sudah sering sekali. Kira-kira seminggu 3 kali lah itu. Jadi betul-betul dikontrol ya? Iya, saya memang berkeinginan untuk percepatan yang betul-betul nyata. Karena begini, saya nggak mau pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya terkait dengan penanganan bencana itu berulang kembali. Recovery, kita masih pertambahan waktu lagi soal waktu penanganan bencana. Saya tidak mau begitu. Saya ingin ini cepat. Karena itu pertama yang saya
menjadi rasa hormat begitu, beberapa kementerian yang memang seritme dengan kami semua ini melakukan percepatan. Mau diajak cepat ya. Mau diajak cepat. Misalnya mereka butuh pengerasan lahan dalam waktu seminggu. Ya sudah, saya sekuat tenaga berikhtiar untuk berkoordinasi dengan semua teman-teman penambang pasir. Saya telepon, ayo dong kita dibantu ini. Nggak bisa kalau nggak dibantu, kalau sendiri-sendiri. Truknya kalian kan punya banyak. Bantu kami untuk pengerasan jalannya, land clearingnya. Ini kalau bupatinya aktivis ya seperti ini, nggak mau diam. Nah, termasuk apa yang bisa cepat? Saya lapor ke Pangdam 5 Brawijaya, Pak, kita butuh pasukan dari Zipur. Oh, nah dikirim langsung dari Zipur. Oh, untuk percepatan. Jadi kemarin itu awal-awal waktu land clearingnya, pengerasan lahan, perapian. Banyak tentara di sana. Banyak. Dari Zeni Tempur. Ya, dari Zeni Tempur. Nah, apa ya? Saya mikir apa aja yang bisa cepat saya lakukan lah, kira-kira begitu. Telepon siapa saja, saya lakukan lah, kira-kira begitu. Itu Pak Bupati bagaimana bisa mendapatkan lahan 81 hektar untuk 1951 rumah itu? Iya, saya pertimbangannya apa di lokasi itu? Saya ini mencari lahan yang pertama sesuai dengan keperluan untuk rumah. Tidak boleh lereng gunung beneran ya, gitu. Lereng gunung yang kira-kira kalau meratakan itu rumit sekali lah, susah sekali. Itu konturnya. Kemudian air. Harus ada air di situ. Harus ada air. Karena hidup nggak ada air nggak bisa. Ada yang mungkin airnya tapi jauh, harus pakai pompa, itu berat. Nah, akhirnya ketemulah yang di Sumber Mujur ini. Sumber Mojo. Desa Sumber Mujur. Yang sekarang dipakai lokasi itu. Lokasi relokasi itu. Dulu ada beberapa alternatif, sekian banyak alternatif. Terus kami diskusikan dengan teman-teman perhutani. Ditunjuklah 2 tempat. Satu Desa Sumber Mujur, satu Desa Oro-Oro Ombo yang di Pronojiwo. Oke. Saya komunikasi dengan Bu Menteri LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Siti Nurbaya. Saya WA, kemudian dibalas oleh beliau, saya mohon izin, bolehkah saya telepon supaya menjelaskannya lebih detail. Kemudian beliau merespon, ditelepon, kemudian perlu peninjauan. Saya meyakinkan Bu Menteri kalau ini masih ditinjau lagi, masih diverifikasi lapangan lagi, butuh berapa waktu lagi kami harus mempersiapkan ini. Sementara kami butuh percepatan dan masyarakat sudah sedemikian sabar menunggu di pengungsian. Tidak ada jawaban dari Bu Menteri, tapi tiba-tiba 2 hari itu mengutus stafnya ke sini, malam-malam berbincang pelan dengan kami, dan malam hari itu putusannya Bu Menteri itu memberikan surat keputusan bahwa lahan itu bisa digunakan. Wah, nangis saya padahal. Nangis betul waktu itu ya. Ini perlu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena menggunakan lahan perhutani. Lahan perhutani itu sebelumnya bentuknya hutan atau apa itu? Tanah garapan. Tanah garapan. Saya mau cerita sedikit saja. Ini tidak tiba-tiba serta-merta tiba-tiba sekarang jadi rumah, jadi huntara dan huntap tadi itu. Begitu dapat surat dari Bu Menteri, saya mikir ini kalau langsung diflorkan kepada masyarakat pasti ada potensi gejolak. Betul, akhirnya saya simpen dulu surat ini. Saya berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Sumber Mujur. Masyarakat yang akan ditempati, yang akan ditempati, yang garap ya. Lahan itu, lahan perhutani. Dialognya awalnya alot. Ya Pak, kami ini berapa orang? Ada 200. Wow. Ya, terus 200 lebih. Pak, kalau ini dipakai saya hidupnya apa, Pak? Saya makan dari jagung di sini, dari jual hasil pertanian di sini. Iya, tapi kalau masyarakat tidak ada tempat tinggal yang akibat erupsi Semeru ini bagaimana? Kasihan mereka tidak punya tempat tinggal. Rumahnya sudah di bawah material Semeru, sudah 30 meter kedalamannya. Tertimbun. Iya, tertimbun. Sudah nggak punya pakaian, baju mereka sudah ambil dari pakaian-pakaian bekas. Iya, tapi Bapak juga harus tahu kondisi kami. Kami kalau begini bagaimana? Masuk akal juga. Ya. Nah, akhirnya ketemulah titik tengahnya. Mereka meminta ada lahan ganti
atau lahan garapan yang mereka bisa garap, bisa berkebun. Walaupun tidak seluas yang ada. Kan luar biasa itu. Mereka mau begitu. Ajak dialog, dan itu tidak sekali dua kali dialognya. Berkali-kali. Oh, berarti sendiri? Iya, saya turun sendiri, saya berdialog sendiri dengan masyarakat. Akhirnya saya lapor lagi ke Bu Menteri, Bu, kami perlu lahan lagi untuk pengganti lahan garapan masyarakat. Diberilah oleh Bu Menteri. Nah, yang di desa Sumber Mujur ini kami bisa tuntaskan. Tapi yang di desa Oro-Oro Ombo yang di Pronojiwo, begitu kami berdialog dengan masyarakat yang ada di desa Sumber Mujur ini, di sana dengar. Akhirnya ada penolakan di sana. LSM turun, kemudian masyarakatnya tidak mau ini dijadikan tempat relokasi. Ya sudahlah. Akhirnya kami mengalah daripada problem sosialnya semakin tidak terkendali. Saya fokuskan di desa Sumber Mojo. Oke. Ya, masyarakat Sumber Mojo, saya ikut berterima kasih bahwa Anda rela, inilah Indonesia. Ya. Saling tolong menolong. Toh Anda dapat tanah pengganti untuk berkebun. Ya. Dan masyarakat sekitar desa Sumber Mujur yang tadi kita lalui itu, sebelumnya ya income ekonominya di bawah. Tapi begitu ada proyek tadi itu, ikut terangkat. Mereka ikut terangkat. Ini jadi saya lihat tadi baru. Jalan kampungnya menjadi baru. Jadi ya cor lagi. Selokannya juga bagus begitu. Mereka dari sejak awal ada proyek ini sudah bisa buka warung. Yang sebelumnya mungkin dia hari-hari tidak akan dapat income sebanyak sekarang. Kopi aja dulu mungkin hanya antar tetangga saja mereka ngopi. Sekarang kopinya laku. Nah, saya membayangkan betapa sulit Cak Thorik ini meyakinkan korban bencana itu untuk mau pindah. Betul. Kan biasanya orang kan pilih balik lagi ke tempat bencana itu, nanti kena bencana lagi, balik lagi, nanti kena bencana lagi. Tapi ini Pak Bupati kok bisa ya meyakinkan mereka pindah ke lokasi baru ini? Banyak protes dulu, Pak. Oh, banyak penolakan juga. Ada yang buat spanduk nggak mau dipindah. Itu ada buat spanduk ditulisi di mana jalan-jalan mereka di wilayah mereka. Ya tidak ada pilihan bagi saya untuk dialog. Saya minta dialog, ayo kumpul semua, masyarakat semuanya kumpul. Nah, betul, begitu kumpul protes, menolak, saya nggak mau direlokasi, saya bekerjanya di sini. Saya dulu bekerja di sekitar pertambangan pasir di situ. Kalau jauh bagaimana saya bekerja, bagaimana keluarga saya, bermacam-macam argumentasi. Di sini dekat dengan Semeru, tapi di sana juga dekat dengan Semeru. Karena lokasi baru ini dekat dengan Semeru. Karena lokasi baru ini dekat dengan Semeru. Ya saya harus menjelaskan dengan cara saya menjelaskan. Saya bilang ini sudah ya dari Tuhan begini nih. Kawahnya Semeru arahnya ya ke perkampungan Bapak Ibu. Tempat yang baru ini nanti yang meskipun di Sumber Mujur ini meskipun dekat tapi tidak di bawahnya kawah. Nah, menjelaskan begitu itu ya nggak mudah. Nggak mudah. Saya jadi teringat Cak Thorik, seorang anak muda yang dulu menjadi kepala proyek jalan tol Jagorawi. Ini anak Korea. Betul. Dan jalan Jagorawi kan tetap bagus, berarti dia memang bagus. Kemudian pulang ke Korea, kemudian menjadi politisi. Kemudian dia pengen jadi wali kota Seoul. Kemudian setelah jadi wali kota Seoul, dia pengen membangun tempat kumuh sekali di Seoul itu, dan masyarakatnya juga menolak. Dan dia mengadakan dialog dengan masyarakat itu 1.900 kali. Jadi gimana ya? Sampai berhasil. Sehingga bagi para bupati yang mengalami kesulitan seperti Cak Thorik ini, ya ikut aja Cak Thorik bagaimana caranya bisa meyakinkan masyarakat. Dan kalau Cak Thorik harus berkali-kali dialog, saya pengen memberikan contoh wali kota Korea, wali kota Seoul yang itu siapa namanya? Namanya Pak, yang kemudian karena memang dia hebat jadi presiden. Jadi presiden sebelum yang wanita yang masuk penjara itu. Dulu kepala proyek jalan tol Jagorawi. Dan ketika jadi wali kota sukses sekali karena yaitu terus berdialog dengan masyarakat nggak capek-capeknya. Jadi sampai berapa kali sudah dialog dengan masyarakat itu? Tentu tidak sampai 1.000 ya. Tidak dicatat ya. Nah, ya sekitar 9-10 kali lah. Sabar ya.
Di balai desa ya, di kantor kecamatan, kemudian di balai desa saya ngumpulin tokoh-tokohnya, saya jelaskan beberapa tokoh, saya nyebrang ke Pronojiwo, karena kalau ke Pronojiwo sekarang itu kan nggak ada jembatan, harus nyebrang nunggu karena jembatannya hancur. Nunggu sungainya agak surut pagi gitu, baru nyebrang ke Pronojiwo. Baliknya harus besok karena sore sungai sudah besar. Jadi terus dialog begitu. Terus dialog. Termasuk yang di Pronojiwo, saya dialog. Saya tunjukin gambar-gambarnya. Set plan-nya ini, Pak, nanti rumahnya modelnya begini. Nanti mereka gak gampang percaya. Ini kan gambar. Gitu. kita sampaikan, ini masjidnya nanti begini, Pak, itu kan. Sekian waktu kalau Bapak Ibu mau bangun masjid kan cari amal sana sini toh, ada urunan. Nanti ini kita bangunin masjid, sampai sebegitunya kami harus memastikan. Tapi tetap saja, Pak, kita ini hidupnya di sini, kita lahir di sini, kita orang tua di sini, kita bersosial di sini. Sampai saya tadi mendengar cerita jalan keluar yang menurut saya smart sekali, yaitu bahwa nanti di lokasi baru itu tetangganya tetap sama, kemudian RT-nya tetap sama, jarak. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga nanti tidak ada lagi undian rumah, tidak ada lagi pilih memilih mana yang indah, mana yang pemandangannya beda, nggak ada, karena di setting supaya tetap bertetangganya seperti yang lama, begitu. Iya, itu atas tadi titik temu kompromi ketika dialog itu. Sederhana waktu itu ada yang menyampaikan kepada saya. Ketika sudah terpilah, ada yang mau, ada yang tidak mau. Begitu tidak mau ya nggak apa-apa. Ada yang minta tempat pengungsiannya di Penanggal nama desanya. Ya enggak apa-apa, nanti akan saya urus. Tapi akan saya urus dulu yang di Sumber Mujur ini. Nanti sama-sama kita urus supaya sama-sama tahu mana progres yang sesuai. Nanti tinggal milih saja mana. Jadi Pak Bupati tidak sok gitu. Tidak langsung memutuskan harus di sini, tidak. Saya terima semua, saya catat semua. Pak siapa, diakomodasi dulu, baru nanti bagaimana. Betul. Begitu sudah kira-kira masyarakat sudah mengerti dan memahami apa yang dia inginkan gitu, dan saya merespon atas semua itu. Nah, baru kemudian ada yang nyeletuk, Pak, nanti gimana rumahnya? Gimana maksudnya, Bu? Ya, saya ini belum dapat arisan. Begitu. Kan kan di pengajian, di kampung itu ada arisan. Pengajian itu biasanya di kampung itu ada pengajian, ada arisan. Pengajian majelis taklim begitu kan biasanya ada arisannya. Nah, ada arisannya. Di kampungnya yang lama nih. Di kampungnya yang lama. Itu tanya sederhana. Sementara dia kan kalau belum dapat itu sudah bayar di awal. Sudah sekian dapat itu sudah bayar di awal. Mungkin yang sudah dapat nggak akan tanya begitu. Tapi yang belum dapat ya tanya itu tadi. Pak, arisan saya gimana? Saya juga jadi Bupati juga harus mengetahui soal detail arisan ini, karena bagian dari solusi. Kenapa, Bu? Ya saya belum dapat arisan. Jadi kalau nanti orangnya nggak di sana, gimana saya mau nagih arisannya begitu kan? Nah, barulah kemudian muncul ide tadi itu. Ya bahwa sudah, tetangganya sama, RT-nya sama supaya arisannya bisa tetap terus itu. Ini bagus, ini sesuai dengan ilmu sosiologi. Harus begitu. Nah, karena biasanya orang di desa itu karena bertetangga itu memang sudah akrab sekali, sudah seperti keluarga sendiri. Jadi nggak pakai, kalau tanya teorinya apa ya, pakai teori arisan tadi itu. Tadi saya lihat secara rumahnya terbentuk dari lantainya keramik, jadi bersih begitu. Kemudian pilar-pilarnya itu aluminium, atapnya juga semacam galvalum yang cukup tinggi, cukup bagus, dan ada ruang tamu, ada 2 kamar tidur, kemudian ada 3 kamar tidur. Di belakang satu. Ada 2 kamar tidur yang utama, ada kamar mandi di dalam. Di belakang rumah itu karena banyak penyumbang, dibangun lagi tambahan rumah, masih ada dapur, masih ada 1 kamar tidur lagi, 1 kamar mandi. 1 kamar mandi lagi. Wah, ini kalau saya bayangkan di kota melebihi tipe 70. Ini kepala dinas saja kalah rumahnya dengan yang tadi. Dan nanti itu saya lihat tadi pengairannya, bukan pengairan, air untuk rumah tangga itu bagaimana? Iya, ada banyak saran kepada saya
bagaimana mengelola ke depannya. Termasuk apakah langsung diintervensi oleh pemerintah atau apakah ini dikelola oleh pemerintah. Nah, saya punya ide begini. Kalau semua pemerintah nanti pertumbuhan sosialnya lambat. Nah, rencana kami semua yang berkenaan dengan sosial kehidupan di tempat relokasi itu harus berbasis masyarakat. Air harus dikelola oleh masyarakat. Jadi Pak Bupati atau pemerintah menyediakan air untuk masak, untuk minum di satu tangki komunal. Betul. Tadi saya sudah lihat tadi, dan air itu datangnya dari sumber dari gunung, jadi bersih dan bagus. Kemudian saya lihat tangkinya tadi tempatnya di ketinggian, jadi mengalirnya ke rumah-rumah nanti pakai gravitasi, tidak perlu pakai pompa, tidak ada biaya listrik. Nah, kemudian nanti tangki itu diserahkan ke masyarakat. Pengelolaan tangki sama pengelolaan meteran. Kan ada meterannya. Ya mereka harus bayar tetap, iuran lah. Ya bayar iuran. Tentu dengan iuran yang sangat terjangkau karena tidak ada modal. Kan dan mereka, itu dikelola sendiri oleh masyarakat. Mereka diserahkan saja semua asetnya kepada masyarakat untuk dikelola. Jadi nggak diambil pemerintah uang. Tidak. Tinggal nanti kalau ada perbaikan pipa menggunakan uang yang urunan tadi itu atau bayar air yang betul-betul terjangkau tadi itu. Tadi saya diajak Cak Torik, Pak Bupati, bahwa ke rumah yang sudah jadi saya lihat sudah ada listriknya, sudah ada airnya, keran airnya, kemudian sudah ada tempat tidurnya, sudah ada kasurnya, sudah ada kompornya, lengkap, sudah ada magic chair-nya, tempat masak nasi, sudah ada gas yang 3 kiloan. 3 kilo. Jadi tinggal masuk aja. Kan kasihan orang kampung sebelahnya yang nggak kena bencana, nggak dapat rumah kayak gini, gitu. Tapi kan mereka habis. Iya. Yang kena bencana ini betul-betul habis. Sudah semua habis. Baju habis, motor nggak bisa dipakai, lemari, semua perabotan rumah tangganya sudah. Jadi tadi biarpun saya lihat sudah ada tempat tidur lengkap dengan kasurnya, tadi pas saya sampai di sana, Kodam Brawijaya datang, Pak Dandimnya yang datang mewakili Pangdam, menyumbang lagi 1.000 kasur. Betul. Itu untuk apa nanti kasurnya? 1.000 kasur untuk kita bagikan ke masing-masing rumah. Jadi nanti mereka punya beberapa kasur. Iya, mereka punya beberapa kasur. Oke. Begitu erupsi Semeru, orang yang bantu kan banyak. Jadi logistik itu masih ada. Beras, ada minyak yang bantuan dari orang. Kemudian pakaian layak pakai, itu juga banyak numpuk. Waktu pakaian layak pakai itu pendopo itu numpuk semua pakaian. Di pendopo sini. Iya, kita podcast ini di lingkungan pendopo kabupaten. Yang saya lihat berubah sekali. Dulu dipagari tinggi kayak orang bersembunyi gitu. Sekarang pagarnya dibuka kayak model Amerika. Dan saya lihat belakangnya juga sudah ditata terbuka, lebih seolah-olah silahkan masuk, welcome. Betul. Jadi dulu pakaian ditumpuk di situ, pakaian sumbangan dari masyarakat. Pakaian ditumpuk di situ. Nah, sementara kan memilah saja itu butuh tenaga, butuh waktu. Saya cari cara, akhirnya ada idenya dari Buah Buk. Bunda Indah membuat ide, gimana kalau semua laundry yang ada di Lumajang ini kita kumpulin. Kan ada bantuan dalam bentuk uang dari masyarakat di Basnas. Nah, kita sampaikan ke Basnas, kita perlu duit ini untuk melondrikan pakaian bekas semua itu, sekaligus mereka kita minta diskon. Memilah-milah. Kita minta diskonnya. Nah, tinggal dibagi saja berapa kiloan, kan kiloan itu laundrynya itu. Sekaligus mereka yang milah, mereka yang setrika. Mana yang untuk anak kecil, mana yang untuk wanita, kalau yang laki-laki. Kalau yang pakaian dewasa, waktu itu pilihannya setrika apa tidak. Ternyata sudah nggak usah setrika, yang penting bersih, di plastikin. Sudah terpilah lah pakaian anak-anak, perempuan. Perempuan itu ada yang pakaian daster, ada yang pakaian atasnya saja, bahkan dalaman, mohon maaf. Nah, itu dipilah semuanya. Nah, baru itu bisa mengurai satu-satu. Saya kemudian bilang ke istri, ayo ngajak ibu-ibu PKK untuk milah-milah satu kantong begitu, satu isinya isinya nanti yang punya anak berapa pakaian. Itu ada datanya ya. Ada rumah datanya ini semua. Satu keluarga berapa orang? Nah, akhirnya ya sudah dibuatlah satu
tas gitu, satu rumah. Sehingga tadi saya lihat di sana ada satu tas besar itu isinya pakaian, itu sudah rapi, sudah bersih, sudah dicuci, tinggal pakai. Tinggal pakai. Nah ini tadi ide dari Bu Wabub tadi, maksudnya wakil bupatinya ini wanita. Pak. Dulunya apa? Latar belakangnya beliau apa? Birokrat. Oh, birokrat di jadi digandeng kepala Bapeda ya. Beliau dulu maju dari PKB kan, Pak? Saya PKB. Bu Wabub dari Gerindra. Bu Wabub ini adiknya almarhum Pak Sarazat Masdar. Oh, bupati yang dulu. Bupati yang lama ya. Jadi waktu itu berapa pasang ya pilkada? Tiga pasang. Setahun sekali putaran atau 2 kali putaran? Sekali. Langsung menang. Iya. Karena sebelumnya beliau ini sudah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKB yang dapilnya Lumajang. Jadi sudah dua periode. Ya, jadi sudah punya basis masa di sini. Iya. Gitu. Saya sih bersyukur ya karena bisa di praktisi politik ini di masa yang muda atau di usia yang muda ya. Berapa sih umur berapa sih sekarang? Sekarang 40 lah. Jadi waktu terpilih 38, 37. Waktu ya 40, sekarang sekitar 43. Ya, muda sekali. Ya. Jadi pertama sekali menjadi anggota DPRD Jatim masih 29-30. 29-30. Iya. Ya, oke. Kita kan mitra kerja waktu itu. Ya, ini waktu saya menjadi dirut perusahaan daerah, beliau ini di Komisi C, jadi beliau suka memanggili saya untuk hearing di sana. Tapi saya tahu karena beliau ini memang tokoh mahasiswa waktu itu, sehingga setelah lulus tokoh mahasiswanya itu sibuk-sibuknya waktu itu karena reformasi kan. Reformasi. Setelah reformasi selesai, kemudian kuliahnya juga selesai, bingung nggak ada kerjaan. Karena nggak ada reformasi kedua. Dan waktu beliau jadi direktur utama PT PWU waktu itu, kita ini kan berharap nih direktur utama itu punya banyak terobosan begitulah. Yang kita aneh waktu itu, ini nggak mau digaji. dan betul, betul kan tidak digaji kan? Saya nggak mau digaji, nggak mau dapat fasilitas apapun. Ya, nggak mau dapat fasilitas. Padahal itu BUMD tingkat provinsi yang pasti punya sarana fasilitas lah. Ya, udahlah itu udah lama. Ini orang gimana sih saya bilang. Nah, setelah reformasi selesai nggak ada kerjaan, kuliah udah selesai nggak ada kerjaan, saya dengar beliau ini kok nggak ada lagi ya, di mana ya, di Surabaya kok nggak pernah ketemu lagi, ternyata di Malaysia. Iya. Nah, kenapa ke Malaysia? Ambil S2. Oh, ambil S2. Ambil sekolah lagi. Jadi ambil apa? Linguistik. Ya, karena S1-nya adab. Ya. S1-nya ini sastra Arab di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Iya, betul. Nah, kemudian S2-nya ambil linguistik. Jadi satu linear. Jadi saya itu waktu di sastra itu tidak fokus ke sastranya, tapi ke ilmu bahasanya. Ya, baca semantik, begitulah kira-kira. Baca linguistik, sosiolinguistik, psikolinguistik. Di Malaysia di Malaysia di mana? Di universitas apa? Ya, di University Malaya. University of Malaya. Itu UI-nya. Ya, UI-nya Malaysia. Ya. Mahathir di situ, Anwar Ibrahim di situ. Nah, itu. Dan waktu itu ya mahasiswa lagi juga ramai-ramainya di sana untuk euforia aktivismenya itu. Di Fakultas Bahasa dan Linguistik, Faculty Language and Linguistic namanya. Memang spesifik. Kok punya uang untuk biaya? Ayahnya jadi apa? Enggak, saya enggak punya. Ayahnya apa? Bapak itu almarhum itu. Oh, almarhum ya? Iya, pensiunan PNS. Waktu itu ya, saya kuliah. Rendahan, tinggian? Enggak lah, golongan yang belum sarjana Bapak itu. Oh. Jadi sarjana kalau dari golongan awal 2 lah. Golongan 2 ya. Oh ya. Jadi nggak kuat biaya itu. Ya, tapi basicnya Bapak almarhum itu kan memang aktivis NU, kemudian pernah ikut misi Islam di Papua. Oh, jadi pendakwah. Ya, misi Islam di Papua, di Fakfak. Oh, di Fakfak. Zaman menterinya Pak Saifuddin Zuhri. Setelah dari Fakfak itulah kemudian direkrut sebagai PNS Depak dulu. Ya. Departemen Agama. Jadi nggak bisa membiayai kuliah di kuliah di Malaysia. Saya sudah bilang begini ya, sudahlah saya kuliah ini masa masih harus minta orang tua lagi. Ya, tapi saya harus kuliah. Saya kalau nggak kuliah lagi lontang lantung ya, masa jadi aktivis terus. Ya, nggak ada
progresivitas yang ada di diri saya bilang begitu. Ya sudah, saya kuliah. Kenapa pilih Malaysia? Pertama saya tertarik di Fakultas Bahasa dan Linguistik tadi itu. Oh, di IAIN Surabaya belum ada? Belum ada. Yang kedua ada kakak ipar, ada kakak juga di sana. Kemudian itu yang bisa saya jangkau. Dan saya daftar, diterima di University Malaya itu. Jadi visanya visa mahasiswa? Visa mahasiswa ya, visa pelajar. Ya enggak punya uang. Nah, terus nekat aja. Untuk kuliah gimana? Ini akhirnya cerita saya. Enggak apa-apa. Apa? Pernah jadi TKI? Iya, saya itu kuliah TKI ilegal karena visanya mahasiswa. Iya. Kalau pas kerja ada polisi ketangkep saya itu waktu itu. Tapi pernah ditangkap? Enggak, tapi pas tidak ada polisi ya. Seandainya ada polisi. Jadi ceritanya awal itu ketika jadi mahasiswa harus cari uang. Pilihannya waktu itu yang ada di sekeliling saya jadi ustadz. Ngajar ngaji di rumah-rumah privat. Nah, itu dapatlah 3 rumah. Oh, dapat ya? Dapat 3 rumah. Orang Malaysia? Iya, orang Malaysia. Ngajar orang anak Malaysia. Anak yang 2 anaknya Malaysia, yang 1 anak dan orang tua. Ya karena dulu IAIN kan punya basic mengaji yang cukup lah. Nah, begitu. Dan Kori kan? Itu di pesantren dulu ya. Ya, sisa-sisa dari pesantren. Kemudian saya ngajar ngaji 1 bulan dapat 50 ringgit. Enggak cukup. Jadi sebulan kalau 3 ya 150 ringgit. Enggak cukup. Hidup enggak cukup. Bayar kuliah enggak cukup. Bayar kuliah enggak cukup. Kalau 1 semester butuh 1.000 ringgit lebih, nggak cukup lah, nggak cukup. Belum hidup jauh, belum kos-kosan macam-macam ya. Saya sudah pamit lah sambil di hati ini izin ya Allah, saya ini ya bukan meninggalkan untuk mengaji tidak, tapi ini kepentingan yang lebih utama. Ya sudah, akhirnya tadi itu sudah kerja di restoran. Restoran apa itu? Restoran sate. Rumah makan lah. Di sana ada sate? Ada sate Kajang. Oh, itu terkenal sate Kajang. Sate Kajang. Kajang itu saya kira hanya Ponorogo yang ada sate. Atau di Madura. Itu kambing, sapi, ayam? Ada macam-macam. Ada ayam, ada kambing. Tapi rasanya beda. Manis rasanya manis. Kuahnya juga kuah kacang tapi nggak pakai kecap kayak sini. Namanya sate Kajang. Sate Kajang. Itu di luar kota Kuala Lumpur ya? Iya, di luar kota itu. Kajang itu kan nama distrik kan ya? Iya, nama kota, bandar atau nama kota ya. Kota di Provinsi Selangor. Kota kecil gitu. Di situ ada perguruan tinggi UKM, University Kebangsaan Malaysia. Sudah, intinya kerja jadi TKI. Ya, hidupnya sama-sama TKI itu. Jadi pelayan. Ya, jadi pelayan buat ada tamu order Pak. Pak Cik apa? Masih bisa. Nah, sate apa Pak Cik? Ini ada ayam, ada kambing. Nah, daging ke? Itu bisa. Minum apa? Minum. Sampai buat teh tarik itu bisa. Teh tarik. Oh, bisa buat teh tarik yang ditarik gini. Bisa. Hebat. Bisa. Aduh. Terus? Ya. Itu berapa tahun? 2 tahun. Loh, beneran ini 2 tahun? Beneran 2 tahun. Wow. Iya, beneran 2 tahun. Bisa buka restoran nanti. Jadi ada kenapa kok milih restoran? Ya minimal di situ kita bisa makan gratis. Kan kalau kerja di restoran itu ya tempatnya makan kan. Ya bisa makan lah di situ kira-kira begitu. Daripada makan yang harus bayar 5 ringgit, 4 ringgit. Itu cukup untuk membiayai kuliah? Cukup. Berarti kerjanya kan kok ada kuliah? Ya, saya kerja yang malam hari. Jadi pagi itu, pagi sebelum berangkat ke kampus, ke restoran dulu. Ngapain? Makan. Sarapan. Tidak kerja. Karena mau berangkat sarapan kan yang itu jaga, boleh ya? Boleh.
yang jaga kan teman. Jadi di belakang yang punya nggak ada di situ. Ada Tapi Pak Ci nggak apa-apa. ada Pak Ci ada. Nggak apa-apa. Pak Ci nggak apa-apa. Kan ada tempat masak sendiri di belakang itu ada. Oh, baik juga ya. Jadi sebelum kuliah mampir restoran makan. Tapi terus, bukan makan yang untuk untuk yang untuk tamu, bukan tamu bukan, yang untuk kita sendiri tuh masak magic jar gitu masak. Terus ya terus berangkat kuliah. Berangkat kuliah. Ya antar teman aja waktu itu masak sendiri, ada tempat sendiri untuk makannya. Terus pulang kuliah baru kerja. Nah, di kampus kan kadang seharian sampai sore kalau mata kuliah pagi. Ya makan siangnya gimana? Nah itu ya nggak makan siang. Ke perpustakaan. Karena di perpustakaan itu ada dispenser begitu, ada teh, ada gula gratis. Jadi makan siangnya minum. Bedanya kampus di sana sama di Indonesia itu. Itu bener gratis. Iya bener. Siapapun yang ke perpustakaan itu. Iya, siapapun yang ke perpustakaan. Mau minum 10 gelas juga boleh. Boleh. Tapi kan yang kemaruk begitu kan yang orang Indonesia, yang orang Malaysia nggak kemaruk. Termasuk saya. Jadi kalau siang makannya minuman. Ya sudah, kalau siang kok nunggu kuliah lama ya sudah ke perpustakaan itu. Karena itu pinter. Ya. Karena terpaksa karena di perpustakaan kan masa ya duduk aja ya pura-pura baca. Sambil apa yang belum dibaca. Ya akhirnya itu kemudian saya ya agak mendalami lebih lagi soal linguistik. Pulang kuliah ke restoran lagi. Nah, pulang kuliah udah lapar itu sudah. Udah lapar sekali, harus ke restoran sebelum ke kos-kosan. Restoran untuk makan. Bukan untuk kerja. Bukan, makan, pulang, maghrib, mandi-mandi, setelah maghrib baru kerja. Sampai jam 12 malam. Nah, pulang dari Malaysia kerja apa? Saya kan balik Lumajang, balik Surabaya atau kemana? Jakarta. Saya itu kenapa ambil S2 yang linear itu pingin saya, itu cita-citanya jadi dosen. Kembali ke Surabaya di kampus, jadi dosen yang S2 spesifikasinya linguistik yang jarang lah kira-kira itu. Masih langka dan itu pinginan saya. Waktu itu. Terus yang nyuruh Jakarta siapa? Atau yang ngajak? Saya ketika di Malaysia itu kan ada banyak senior-senior yang DPR begitu dulu ke Kuala Lumpur kunjungan, mesti kita ngajak ketemu ya, tour guide ya, dia kemana. Ada suatu saat senior itu ketika keliling di Malaysia itu saya ajak ke Putrajaya, saya ajak ke masjid, marah-marah dia. Ngapain kita ke masjid? Sudah banyak ke masjid, kita ini cari tempat yang lain. Iya itu bedanya saya. Ya sudah. Nah kemudian mereka dengar Anda selesai kuliah, transit lah di Jakarta ceritanya. Begitu transit di Jakarta, saya telepon ke Surabaya, Pak Rektor waktu itu Pak Profesor Ridwan Nasir. Belum ada rekrutmen, tapi kalau kamu mau ke kampus ya datang aja ngajar di kampus. Nanti kalau ada rekrutmen dosen baru masuk. Nah saya tidak memilih itu, saya memilih ya udah nanti kalau ada rekrutmen dosen saya akan ke Surabaya, saya sementara stay di Jakarta dulu. Sudah stay di Jakarta itu berhari-hari sama Pak Muhaimin, waktu itu ada Pak Effendi Khairi, waktu itu ada anggota DPR dari PKB lah. Anggota DPR, ada Mas Imam Nahrawi dulu. Jadi ya sudah berkecimpunglah di politik di Jakarta sebagai pekerja politik. Oh, pekerja politik. Ya, pekerja untuk apa atau namanya staf DPR ya? Staf DPP saya itu. Oh, staf DPP. Staf tukang ketik. Bagian legal drafting, tukang ketik. Nah, gitu. Kadang ya kalau di rumahnya beliau-beliau itu saya nyemir sepatu, gunting clipping. Oh, gitu. Iya. Apa ya? Dan bagi saya ya biasa begitu ya, itu. Nyantrik lah ini. Ya, nyantrik. Nah, sewaktu-waktu mungkin ya melihat kinerja saya hingga menjadi kepala kantor. Kepala kantor DPP. Iya, kepala sekretariat lah. Iya, kepala sekretariat. Nah, disitulah mulai mengatur tentang sirkulasi administrasi, menyambungkan antara kebijakan hasil rapat dengan apa yang dilakukan berikutnya. Nah, kira-kira begitu. Terus disetujui untuk jadi caleg. Iya, 2009 itu kan apa? Efek konflik di PKB di partai saya dahsyat sekali itu. Antara Gus Dur dan Muhaimin ya? Ya,
tidak hanya itu, Cak Anam, ada PKNU, kemudian itu sudah terbelah-belah begitu. Ada dulu nama ceritanya ya orang per orang yang menjadikan ada banyak orang konflik ya, fitnah sana, fitnah sini, itu terjadi betul. Dan 2009 itu ya terpuruknya PKB dalam soal konflik internal. Saya jadi caleg. Saya waktu itu masih pakai urutan kan waktu itu? Iya, nomor urut waktu itu. Dan di pertengahan pencalekan itu ada keputusan MK yang merubah keputusan nomor urut menjadi suara terbanyak. Nah, itulah mulai saya ini memperoleh harapan ya, hingga kalau saya menjadi suara terbanyak saya akan jadi nomor berapapun, udah kerja lah. Ya 2009 itu seorang aktivis tidak punya uang banyak begitu, ya punyalah tabungan ada ya sambil nekat-nekat begitu keliling nginep di rumahnya orang, memperkenalkan di warung. Kalau malam itu kadang larut harus berhenti karena sudah tidak kuat nyopir, ya berhenti di musola, tidur di musola. Pokoknya berkeringat untuk bisa menjadi caleg ya. Subuh dibangunkan sama yang punya musola. Kenapa? Kan cukup pakai uang gitu. Gimana saya ini kader murni pekerja partai ya waktu itu, yang padahal waktu itu money politik juga sudah 2009 itu belum se ekstrim sekarang ya. 2009 dia. Jadi harus kerja beneran. Kerja betul lah. Dan akhirnya dapat suara berapa? Dapat suara waktu itu 32.000. Jadi. Karena terbanyak. Biarpun nomor 2. Di waktu terpuruknya PKB. Di waktu problem internal PKB. Ini karena Anda asli Lumajang. Asli Lumajang. PKB waktu itu dari 31 kursi menjadi 13 kursi. Dan saya salah satunya terpilih di 13 orang di DPRD Provinsi Jawa Timur ya, itu. Habis itu pemilu berikutnya lagi suaranya lebih banyak. Pemilu berikutnya baru menang. 2014 PKB menang. PKB menang. Ya. Oke. Nah, itu 2014 terus yang minta jadi bupati siapa? Partai atau pribadi? Saya itu berikhtiar politik tidak bermaksud tujuan utama bupati begitu, tidak waktu itu. Ini cerita agak ke belakang ya. Sudah, saya bekerja seperti normal lah sebagai anggota DPR, sering turun ke bawah. Diperbincangkan di internal PKB, termasuk berkeinginan saya diusung teman-teman PKB di Kabupaten Lumajang, beberapa tokoh pesantren NU begitu. Nah, tapi saya juga tidak kerentek banget harus calon gitu, tidak juga. Saya terbuka saja, siapa yang kader NU terbaik silahkan. Singkat cerita, saya diputuskan sudah Pak Thorik tidak lagi dicalonkan sebagai calon bupati. Tidak dicalonkan sebagai calon bupati. Sudah diputuskan. Saya sebagai ketua tim suksesnya Gosipul. Oke. 2018. Diputuskan sebagai ketua tim suksesnya Gosipul sudah. Untuk jadi gubernur. Nah, waktu itu ya dilema sekali di Lumajang. Semua teman-teman kader partai di sini lapor ke ketua PKB Jawa Timur, kiai-kiai juga sana sampai nangis-nangis ingin tetap saya jadi calon bupati. Dicalonkan sebagai calon bupati. Ya uang tidak banyak, terus kemudian ya punyalah tabungan ketika di DPRD Jawa Timur, terus ya survei belum seberapa, survei juga tidak bagus-bagus amat. Lawannya incumbent gitu. Lawannya incumbent. Ya, terus satu lagi lawannya teman di DPRD Jawa Timur. Tapi kok mintanya atau permintaannya kepada saya begini, ya sudahlah, bismillah saya bilang ke ketua PKB Jawa Timur, yes, kalau PKB memberikan tugas kepada saya untuk maju sebagai calon bupati, ya sudah, dengan segala ikhtiar yang akan saya lakukan. Nah, akhirnya jadi bupati. Dan punya nggak Cak Thorik ini semacam
ruhul jihad atau dendam begitu, bahwa saya harus menjadi bupati PKB yang terbaik. Karena ini kan pemenang pemilu di Jawa Timur PKB. Sementara PDI misalnya kan punya beberapa bupati yang bagus-bagus loh, belak-belakan aja ini. Misalnya betul. Pak Anas di Banyuwangi itu Betul, PDI, betul, bagusnya bukan main. Betul. Bu Risma Betul. Surabaya, bagusnya bukan main. Cak Kanang di Ngawi, bagusnya Ngawi, bukan main. Kemudian Tulungagung, ini PDI paling tidak ada 5 yang hebat-hebat. Nah, punya nggak perasaan saya harus menjadi bupati PKB yang hebat? Gitu. Kalau berpikir bahwa saya representasi PKB dan harus menjadi bupati dari PKB yang hebat, yang luar biasa, itu tidak sepikir itu sih ya. Tetapi bahwa saya harus menjadi bupati yang tidak biasa, itu ada dalam hati dan keinginan saya. Tidak biasa itu pernah diwujudkan dalam apa? Ya misalnya pagar tadi buang. saya begini, begitu terpilih, saya ini sudah berkomitmen janji, berkomitmen program kepada masyarakat, melahirkan gratis, uang santunan duka kematian, jadi orang meninggal diberi santunan duka, kemudian seragam gratis, SPP subsidi. Di sini tuh ada rukun kematian. Jadi setiap RT RW itu ada kerukunan kematian. Kalau ada yang meninggal itu sarana prasarananya sudah ada. Itu dibantu beasiswa bagi mahasiswa yang prestasi. Nah, semua ini kan harus direalisasikan. Dari sekian perspektif waktu itu sebagai sebuah nilai perubahan yang harus dilakukan di Lumajang, itu harapan masyarakat yang ketika saya kampanye saya sampaikan. Sementara problemnya tidak sederhana. Problemnya banyak sekali. Ada jembatan timbang pasir yang bekerja sama dengan pemerintah yang dua periode sebelumnya. Ini sebulan dia bisa 3,5 miliar. Dia nggak ngapa-ngapain, hanya kontraktual saja dengan pemerintah daerah. Nah, sementara banyak masyarakat yang berkeluh kesah soal ini. Belum lagi keluh kesah karena mengapa ada timbangan? Iya, atau mahal? Iya. Setiap satu truk 150.000. Nah, terus diapakan? Sementara dia komitmennya dengan pemerintah, ada sharing hasil. Yang sharing hasil itu saya rasakan tidak adil, dan itu pasti jadi persoalan yang akan datang. Pemerintah dapat 1,2 dalam setahun, sementara mereka 3,5 dalam sebulan. Wah, tidak benar, saya bilang. Ini nggak benar ini. Kalau saya begini terus berat, ini bahaya. Pasir ini bagi Lumajang penting sekali karena Lumajang adalah penghasil pasir terbaik di Indonesia. Betul. Dan jalan menuju Lumajang dan dari Lumajang ini penuh dengan truk-truk besar. Betul. Semua ngangkut pasir. Betul. Dan itu berkah Gunung Semeru. Karena Gunung Semeru ini terus menerus memberikan pasir kepada Lumajang dan itu diambili tidak habis-habis. Ya. Dan jembatan timbang tadi saya tutup. Sudah. Dan itu luar biasa. Terus kontrol terhadap kerusakan jalan bagaimana? Jadi sekarang ini polanya bukan lagi mekanisme timbangan, yang timbangan itu dikelola oleh swasta. Tidak ada timbangan dikelola oleh swasta. Dan ini salah menurut saya. Akhirnya saya membuat mekanisme yang sekarang ini sedang saya bangun, stockpile terpadu. Stockpile pasir terpadu. Stockpile pasir terpadu. Ya. Ini sudah diputuskan. Sudah diputuskan, nanti setelah hari raya jalan. Jadi nanti penumpukan pasir di sepanjang jalan yang kita lewati tadi nggak ada lagi. Semua harus jadi di situ. Jadikan satu di situ. Truk-truk yang gede, yang tadi itu bertemunya antara orang yang naik sepeda dengan truk yang 50 ton, 60 ton. Ampun deh, jalan tadi mobil saya bagus tapi harus jalan hanya 15 kilo per jam karena harus berada di belakang truk. Di belakangnya truk. Saya bilang untuk apa beli mobil mahal-mahal kalau jalannya cuma bisa 15. Jadi itu diatur nanti. Nanti diatur. Tidak boleh lagi truk-truk yang gede-gede itu masuk ke Pasirian, ke Tempe, ke Candipuro. Berapa hektar yang stockpile? Stockpile itu tempat penumpukan. Iya, stockpile itu tempat stok pasir. Tempat stok. Oke. Itu ada 8 hektar. 8 hektar. Jadi semua harus di situ. Semua harus di situ. Dikapling-kapling. Masing-masingnya sudah punya stockpile. Tetap mereka punya stockpile. Tapi tempatnya di situ. Dan
nanti di situ kontrol pajaknya baru bisa diukur. Karena pasir itu ada pajak daerahnya yang itu masuk ke PAD. Itu yang sekian waktu bocornya nggak karu-karuan. Padahal mereka pengusahanya bisa menerima ini. Ya menerima. Kok bisa menerima ya? Dengan konsensus yang sama-sama harus dipahami. Toh, saya bilang begini. Jembatan timbang udah dihapus. Ya, jembatan timbang sudah dihapus. Mestinya kan begini. Ini dulu permintaannya teman-teman pemilih Tambang Pasir. Jembatan timbang dihapus. Oke, saya hapus. Nah, mestinya kan kalau dulu keluar setiap truk itu 150.000, dia tidak lagi keluar itu. Kan artinya itu menjadi keuntungan yang sekian waktu bisa diakumulasi berapa. Nah, oke. Saya berbincang dengan seluruh problematikanya. Pertama soal jalan, kasihan. Kerusakan jalan ya. Kalau anak yang dari Pasirian ke Tempeh yang mau sekolah SMA itu harus berhimpitan dengan truk begitu. Mau pulang sekolah berhimpitan dengan truk begitu. Ayo deh, yang punya anak kan kasihan juga siapa yang begitu. Berapa kali kejadian kecelakaan yang ada di situ. Berapa kali orang tersenggol. Dan jalan ini hancur. Jalan ini hancur. Satu ruas jalan waktu itu ada jalan truk pasir yang lewat pemukiman padat penduduk itu. Saya harus benahi jalan itu 12 miliar. Sementara dapatnya dari pajak pasir itu 11 miliar. Sementara yang rusak ada 6 ruas. Nggak nyucuk ya. Nggak nyucuk. Ayolah. Ya, saya bicara ya tadi soal konsep berbincang tadi itu. Ayo sama-sama cari titik temu. Dan akhirnya selesai ini. Dan akhirnya selesai, disetujui. Ya, semacam jadi komitmen bareng-bareng bahwa ini sebagai bagian dari kapan kebersamaan. mulai terlaksananya? Setelah Lebaran harus sudah dimulai. Ini menghasilkan pasir yang di stockpile dulu sampai selesai, sampai tuntas. Nanti setelah Lebaran semua stockpile harus pindah ke sana. Dan Lumajang ini pasirnya tidak habis-habis karena letusan Gunung Semeru yang terakhir itu ternyata memberikan Lumajang pasir tambahan sebanyak 64 juta meter kubik. Iya. 64 juta meter kubik sekali meletus kemarin itu. Kalau dikubikisasi itu ya 64 juta. Kalau dibuat, dan itu pasir nomor 1 lagi. Betul. Nah, pasir yang kalau diambil gitu, diginikan itu piar itu, pecah. Nah, kembali ke perumahan yang untuk menampung korban bencana alam Gunung Semeru kemarin, Cak Torik. Itu saya dengar tadi sebelum Lebaran ini sudah ada yang bisa pindah ke situ. Ada 473 orang yang sekarang masih di pengungsian di tenda-tenda. Tenda-tenda pengungsian yang disaplai oleh Kementerian Sosial. Betul mereka tinggal di sana, tapi ya tetap saja di pengungsian. Ini harus segera pindah. Kan berkeluarga, ada anak, ada suami, dengan segala problematikanya. Mereka juga harus bekerja, harus menyimpan barang-barangnya. Nah, harus dilakukan percepatan ya supaya hidup normal lah sebagai keluarga bersama anaknya, walaupun nanti mungkin belum sesempurna sebagaimana yang mestinya sebagai seorang rumah tangga, kepala keluarga. Tapi bahwa rumah yang ada teduhannya, mereka bisa masak sendiri, mereka bisa ya mungkin saling bercerita antar mereka sendiri. Nah, tentu percepatan yang tadi saya sampaikan itu, listrik harus segera ada, air harus segera masuk. Nah, begitu itu sudah masuk, kebutuhan dasarnya udah mereka masuk. Dan sebelum Lebaran itu bisa masuk? Sebelum Lebaran. Wah, terima kasih Pak Bupati, Cak Torik, karena mereka bisa berlebaran, sehingga Lebaran tahun lalu mereka bahagia. Mudah-mudahan Lebaran tahun ini kembali mereka bahagia. Dan saya lihat tadi di sana pinter sekali ngaturnya, misalnya pohon-pohon besar-besar itu tidak ditebangi, tetapi menjadi di kanan kiri jalan begitu. Kemudian di pertengahan perumahan tadi ada sungai. Aduh, bagus sekali, sehingga nanti yang dapat rumah di dekat sungai itu punya river view begitu. Dan ada tanah lapang di sana akan dibangun masjid. Dan masjid ini saya dengar dari Pak Bupati menyampaikan ada alumni Akabri yang akan membangun masjid itu. Terima kasih. Dan nanti korban bencana Gunung Semeru ini Lebaran ini bisa berlebaran di rumah baru. Dan ucapkan selamat dan terima kasih Pak Bupati. Tapi sebelumnya ini kok kaosnya Lumajang eksotik, apa ini? Ya, Lumajang ini diberi Tuhan anugerah yang luar biasa. Ada puluhan danau, Ranu Kelakah,
Oh, ya, iya, Ranu Pedali, Ranu Pane, Ranu Kumbolo. Di sana juga ada Ranu Regulo, ada banyak danau. Danau-danau ini ada di lereng Gunung Semeru semua. Dan para pendaki Gunung Semeru biasanya istirahat atau mampir di danau-danau itu. Ada puluhan air terjun. Ada air terjun yang kita berbagi dengan Malang itu namanya Tumpak Sewu yang seperti Niagara. Ada di Pronojiwo. Ada banyak hamparan keindahan alam yang basisnya pegunungan. Ada tempat rekreasi B29. Ada B29 Negeri di Atas Awan. Kalau kita datang ke sana, Negeri di Atas Awan. Ya, kalau kita datang ke sana subuh-subuh itu, kita ada di atas awan, kita bisa lihat sunrise, bisa lihat puncak Bromo, bisa lihat puncak Semeru. Kenapa dalam waktu sekaligus. Kenapa Bukit 2900 mdpl. Oh, B29 itu karena bukit tingginya 2900 meter di atas permukaan air laut. Oh, jadi dingin ya? Wih, dingin, minus. Dan saya dengar di sana di Ranu Pane itu kalau bulan Juli Agustus itu -3, -4, -5. Saya waktu ke sana tidak di bulan itu ya. Iya. Itu yang biasanya kalau Pak Dahlan ke Eropa yang jaketnya gelembung-gelembung itu, nah harus dipakai di sana itu. Tapi kalau teman-teman saya dari kelompok klub pencinta durian itu sering ke B29 itu kemana ya? Ada sekarang ada pohon durian yang umurnya gini. Ada durian sekarang itu yang lagi terus kita kembangkan, namanya durian kembang. Durian kembang. Jadi begitu dibuka, belum pernah dengar saya. Begitu dibuka itu dalamnya ada kembangnya. Masih ada 20 pohon, masih terus kita kembangkan. Itu kalau makan itu Pak Dahlan, betul. Itu hutang-hutang terasa lunas semua begitu. Saya pengen buka puasa. Oh gitu ya, itu dikembangkan sekarang. Dikembangkan. Nah, durian kembang. Nah, saya menyadari bahwa ini potensi. Karena itu tagline eksotik ini semangat kami untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada itu menjadi potensi yang mensejahterakan. Sekarang sudah ada bumi perkemahan, ada glamping yang itu menjadi destinasi wisata baru. Saya lagi membuka seluruh ruang akses supaya Ranu Pane ini menjadi pintu gerbang pariwisata Lumajang. Jalan saya lebarin menjadi 5-6 meter ke arah Ranu Pane. Di sana ada amphitheater. Saya berdayakan masyarakat supaya homestay-nya bagus, layak, kalau orang tinggal itu nyaman begitu. Danaunya saya keruk karena ada sedimentasi. Masih banyak yang dibenahi. Saya sih berharap kemarin ada percepatan ya, tapi COVID lah. Ya sudah itu. Ya, saya doakan mudah-mudahan Cak Thorik, Pak Bupati Lumajang ini menjadi bupati terbaiknya PKB dengan kemajuan Lumajang yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan negara. Terima kasih. Makasih. Saya mau tanya ke Pak Dahlan Iskan. Mohon dijawab. Saya mengenal Pak Dahlan itu dari seorang wartawan yang tukang ketik lah kira-kira begitu. Hingga direktur utama, hingga menteri, hingga sekarang gitu. Menjadi seorang orang biasa lagi, wartawan yang mengikuti arus dinamika media begitu, yang baru gitu. Seberapa kuat sih jiwanya Pak Dahlan sebagai seorang wartawan itu? Saya tentu Cak Thorik sudah tahu saya ini sudah seperti film kartun, digilas pernah, dilipat pernah, diinjak pernah, dikejar pernah, dan film kartun itu kan diinjak juga bangkit lagi, digilas juga bangkit lagi. Saya ingat ya udah jadi film kartun aja deh. Gitu. udah. Terima kasih ya, saudara-saudara. Luar biasanya Pak Dahlan.